Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana dengan indahnya pada pagi ini kita masih bisa sama-sama berkumpul, masih mampu melangkahkan kaki kita masjid untuk sholat berjamaah, berzikir dan sama-sama menuntut ilmu di majlis yang mulia. Salawat serta salam selalu terlimpah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa selalu berselawat kepadanya setiap hari, setiap saat, agar sama-sama kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Yang terhormat Pak Ustaz Sobari, alhamdulillah pagi ini masih diberi kesehatan Pak Ustaz. Terima kasih masih bisa mengingatkan. Yang saya hormati Bapak Ketua TKM dan saya hormati seluruh jemaah Masjid Asyam. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kepada kita, jadi kita bersyukur dan sekian banyak muslim di sini kita yang masih diberi hidayah untuk bisa hadir di sini, bisa bertemu kaki kita dan mendengarkan kajian yang biasa rutin kita laksanakan. Bahkan tanpa panjang kalam, sekarang sudah jam 5. Lewat apa? Ya, kajian pada hari ini temanya masih sama dengan minggu lalu, perihal indahnya berkurban. Untuk Ustaz, untuk pagi ini kita mulai sampai jam berapa Ustaz ya? Ya nanti nggak usah tanya itu 20 menit mungkin. Ya berapa menit terserah. Banyakin tanya jawabnya Ustaz. Ya kan kebanyakan kan mau tanya. Ya, oke, sebelum kita mulai acara ini, sama-sama kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Sobari, kalau silakan dengan silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Shadaqal azim. Yang saya hormati pengurus DKM dan juga yang saya hormati tentunya para jamaah Masjid Asyam, baik ibu-ibu yang mungkin ada yang mewakili MT. Ibu-ibu ada dari MT? Ada ya, alhamdulillah. Kemudian yang diundang juga adalah dari remaja ya, Irma Sam ada? Ada, alhamdulillah. Ya, yang mewakili ada remaja, pimpinannya malah ya penasihat. Ya,
dengan pembinanya ya. Anak air masafnya ya masih di rumah ya. Kemudian ada lagi dari panitia nih yang dari panitia ada alhamdulillah ketuanya bahkan alhamdulillah. Ya, kemudian jamaah kita semuanya tergabung memang di jamaah Masjid Asia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menggerakkan kita, meringankan langkah kita untuk datang ke masjid ini. Karena tanpa digerakkan oleh Allah, ya, kita tidak mungkin bisa. Kalau kita berjalan ke sini sendiri kayaknya berat. Ya. Karena sholat subuh ini termasuk pekerjaan yang sangat berat. Padahal kita udah diseru ya, udah diseru, sudah dipanggil, teriak lagi panggilnya, pakai pengeras suara lagi kan gitu ya. Panggilan itu dipanggil semuanya, dipanggil. Sewarga Gading insya Allah itu diteriak. Bahkan dari tetangga Gading pun sama memanggil gitu kan. Dan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ditambah lagi dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, oleh itu pantas kalau kita alhamdulillah yang pertama kali kita ucapkan. Jadi alhamdulillah kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah. Dan ibadah ini juga merupakan hadiah dari Allah sebetulnya. Ya, kita menganggap bahwa ini adalah perintah Allah sebetulnya. Allah merintah kita untuk sholat, sebetulnya Allah ngasih hadiah. Ya, ngasih hadiah kepada kita yang banyak banget. Ya. Hadiah yang banyak. Sholat sunat 2 rakaat aja. Sholat sunat sebelum subuh ternyata lebih baik daripada dunia dan isinya, subhanallah. Ya. Maka wajarlah kalau kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Oleh itu alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah bahwa Allah telah menggerakkan kita, hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid kita ini ya, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita istiqomah mengikutinya dan harapan kita mendapatkan syafaatul husna di hari kiamat. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, tidak lupa saya memanggil ya dengan kepada jamaah yang sering saya panggil, yaitu dengan apa kabarnya nih? Allahu Akbar. Nah, ada 3 kalimat yang biasa kita ucapkan, yaitu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tapi luar biasanya kita ganti ya. Jadi mulai hari ini kita ganti menjadi subhanallah ya. Ya, jadi subhanallah. Jadi 3 kalimat yang disukai oleh Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, nah ini 3 kalimat ini ya. Karena luar biasa kayaknya nggak ada makna apa-apa. Hanya memberikan motivasi bahwa kita memang luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena Allah lah yang luar biasa. Ya, gitu. Nah, makanya di situ Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak salah juga. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mengucapkannya subhanallah. Jadi 3 kalimat yang disukai oleh Allah, yaitu alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada 1 kalimat lagi yang paling pertama, yaitu la ilaha illallah. Makanya kalau mau ditambah lagi dengan la ilaha illallah, itu udah bagus. Ya. Baik ya, nah ini berkaitan dengan alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kalau dijelaskan, kayaknya tidak perlu, waktunya nggak cukup 1 jam. Ya, untuk menjelaskan 3 kata aja ya. 3 kata yang berkaitan dengan alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. 1 jam nggak cukup ya. Bahkan seharian pun nggak cukup ya. Kitanya yang capek. Baik ya. Alhamdulillah sekali lagi bahwa kita bisa hadir, bisa kumpul di masjid yang kita cintai. Baik, kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan ya kajian yang lalu, yang Sabtu yang lalu tentang kurban. Ya. Nah kita membahas kurban pun sebetulnya nggak cukup 1 minggu. Ya. Jadi kita membahas kurban. Apalagi ternyata kurban itu juga ada kaitannya dengan udhiyah, ya, pemotongan hewan. Ya.
Nah, ternyata dalam kitab fikih itu, kalau kita makanya kemarin ya itu diharapkan kajiannya fikih. Nah, itu kemarin pun belum tuntas gitu ya, kan gitu ya. Itu di kajian dari fikih ya, dari fikih aja itu tentang kurban ya. Di situ ada syarat satu kurban dan lain-lain ya. Makanya ketika kita ingin belajar sesuatu, itu kalau tadi pertanyaannya harus banyak ya. Nah, mungkin saya pun memberikan materi itu dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang nanti akan ditanyakan lagi memang lebih banyak. Nah, ketika kita belajar, kalau di sekolah, saya kebetulan lama di sekolah gitu kan gitu ya. Lama di sekolah, alhamdulillah 33 tahun ya di sekolah kan gitu kan. 33 tahun. Nah, itu ternyata kita eh, mengajarkan sesuatu ya, materi-materi. Nah, ketika kita belajar tentang kurban, itu ternyata ada 5 pertanyaan yang harus kita bisa menjawabnya. Kalau 5 pertanyaan itu kita bisa menuntaskan pertanyaannya, maka berarti tuntaslah pembelajaran kita. Makanya di sekolah itu kan dulu namanya ada pembelajaran tuntas ya. Belajar tuntas ya. Tuntas itu berarti selesai. Ya, dari tidak bisa menjadi bisa ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dari tadinya tidak biasa menjadi biasa. Itu belajar, ya kan? Jadi kalau belajar baru tahu aja itu belum tuntas. Berarti dia harus apa? Ternyata belajar itu harus bisa juga. Dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi apanya? Dari tidak tahu jadi tahu. Nah, kalau tahu itu baru tingkatan pertanyaan yang di atas. Makanya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan itu sendiri ada yang awal, ada yang yang pertama, yang tingkatan rendah, ada yang menengah, ada di bawah. Nah, mungkin kalau kita belajar berkaitan dengan pertanyaan, mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Yang pertama adalah apa? Ya, apa ya kan? Nah, misalnya bertanya tentang kurban, apa itu kurban? Nah, kemarin kan sudah jelaskan ya, apa itu kurban. Kemudian yang kedua, ya, mungkin masih bertanya dengan apa? Ya, mungkin Bapak-Bapak bisa membuat soal dari apa itu paling gampang, ya. Bisa membuat soal 100 soal. Dari apa itu kurban, apa syarat-syarat kurban, ya. Apa namanya? Syarat-syarat kurban, apa kambingnya, bagaimana, terus berkaitan dengan apa. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu. Kapan? Kapan sih kurban? Ada waktunya kan? Nah, berarti itu pertanyaan. Kalau apa itu semuanya sama, masih tingkatan awal. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu di mana? Di mana ya? Di mana ya? Di mana kurban dilaksanakan kan gitu. Ya, misalnya kalau bertanya, di mana sih kita mau laksanakannya kan gitu kan? Terus yang berikutnya sudah mulai tingkatan yang berikutnya. Jadi yang pertama apa, kemudian di mana, kapan, di mana, terus ada lagi pertanyaan siapa. Nah, siapa sih yang berkurban gitu? Siapa sih yang boleh menerima kurban? Nah, gitu. Nah, ternyata ketika ini ranahnya fikih ya kan gitu ya. Siapa sih yang berkurban gitu kan? Kemudian siapa sih yang menerima kurban? Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya sudah mulai pertanyaan yang lebih mendalam. Ya, nah bisa berapa, ya kan gitu. Berapa bisa jadi berapa sih harganya gitu kan. Terus ada lagi berarti udah berapa. Kemudian ada pertanyaan yang paling tinggi itu adalah kenapa. Ya, kenapa? Kenapa kita harus berkorban kan itu ya gitu. Nah, ini ya ada tinggal pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin dia sudah lebih pintar ya. Apa dalam bentuk pertanyaan? Ada what, who, when, kapan, terus apa lagi? Ya, why, terus ada lagi bagaimana. Ah, ya, bagaimana? Bagaimana melaksanakan kurban? Gitu. Nah, kalau 5 pertanyaan ini bisa menjawabnya, maka tuntas pembelajaran itu. Baik, nah sekarang kita akan mencoba berkaitan kurban ini. Makanya
kalau saya katakan ternyata kita membahas tentang kurban itu nggak cukup satu minggu. Apalagi pelaksanaannya kan, prakteknya. Nah, gitu ya. Praktek. Berarti karena ternyata kurban ini tidak hanya teori. Ya, tapi ada praktek kan, karena yang namanya pemotongan itu harus ada prakteknya kan, gitu kan. Makanya ketika kita belajar kurban, kurban ada hubungannya dengan udhiyah, ya. Ada hubungannya dengan pemotongan. Makanya pemotongan ada pembahasannya sendiri nanti. Siapa yang boleh memotong, gitu kan, gitu kan. Yang potong supaya kenapa kita kaitannya dengan pemotongan? Karena kaitannya dengan halal atau tidaknya binatang tersebut setelah menjadi daging dikonsumsinya. Ya, makanya yang diharapkan nanti daging kurban itu bagaimana supaya hasilnya wangi misalnya gitu kan. Ya, ternyata ada yang daging itu kok bau. Ya, perengus ya kan ada kan? Ya gitu. Ternyata ada caranya. Kita harus tahu. Nah, itu antara lain ya, ini bocorannya ya gitu ya. Bocorannya ternyata ketika kita menyembelih ada dua yang utama. Yang pertama berwudu. Jadi upayakan nanti mungkin yang motong itu adalah punya wudu. Ya, jadi punya wudu itu yang. Kemudian yang kedua yaitu jangan bernapas. Artinya tidak oh gitu kan itu saat motong ya. Tapi tarik napas kemudian nyembelih ya. Nah, itu dua yang utama di samping tentunya dengan membaca menyebut nama Allah ya. Karena kaitannya dan menyebut nama Allah itu kaitannya dengan halal atau tidaknya binatang. Tapi kalau kaitannya dengan yang dua tadi, yang bernapas sama ini, itu ternyata lebih untuk supaya dagingnya itu wangi, ya gitu ya. Jadi tidak perengus, ya gitu. Jadi yang membuat perengus rupanya apa? Nah itu. Ya. Jadi itu antara lain ya, makanya di kurban ini kita akan mendapatkan amanah nanti di dalam kurban, makanya berarti kurbannya itu bagaimana supaya kita bisa melaksanakan dengan amanah. Makanya saya mengajak dan mengajak juga para apa namanya yang tim di dakwah gitu untuk ayo kita ajak ya dari remaja, dari MT karena ada kaitannya dengan nanti bagaimana memasak yang enakan gitu kan. Karena setelah dimasak pun mungkin ada ilmunya lagi kan gitu ya. Daging udah diserahkan gitu kan. Nah, udah kita yakini dengan ketentuan-ketentuan yang boleh nggak ini kan gitu kan. Nah, itu di situ pun memang ada sedikit masalah kan. Artinya di daging yang kita akan dimasak ini, nah ini harus diputuskan. Gitu. Nah, kemudian setelah dimasak, nah mungkin di situ pun ada cara bagaimana memasak yang supaya masakan itu lebih enak kan gitu kan. Karena memang hari kurban itu sebetulnya hari makan-makan. Jadi kurban itu hari makan-makan. Kita nggak boleh puasa, bahkan haram puasanya, ya kan? Di 4 hari ya, kita 4 hari diperintahkan untuk makan-makan, ya makan gitu ya. Jadi makan gitu. Makanya nanti kaitannya dengan pembagian apa namanya, pembagian kurban itu, bagi misalnya kita kurban, ada dalam sebuah hadis, ya kemarin juga sudah dijelaskan sama saya bahwa eh, kurban itu daging kurban itu bisa dibagi 3. Satu untuk dimakan sendiri, ini yang kurban. Kemudian 1/3 untuk dimakan sendiri, kemudian 1/3 untuk disimpan. Baru 1/3 yang dibagikan, gitu ya. Nah, tapi itu situasional, ya. Tapi kadang-kadang Rasulullah pun nggak disimpan, tapi memang dibagikan semuanya. Karena kurban pun Rasulullah kadang-kadang 2, gitu kan. Jadi tidak 1. Karena ternyata kurban itu juga harus yang terbaik kalau kita ingin diterima kurban. Kan itu ya. Nah ini juga rentetannya nanti dengan sejarah kurban nantinya ya. Kurban misalnya berkaitan dengan sejarah kurban ya. Itu ternyata kurban ini sudah dilaksanakan bukan hanya pada masa Nabi Ibrahim, tapi juga kurban dilaksanakan pada masa Nabi Adam ya, terkenal dengan anak Nabi Adam ya. Nah, anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil ya. Anak Habil dan Qabil. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim ternyata yang dikorbankan siapa?
Ismail ya anaknya. Nah kalau sekarang kita apa? Ya ternyata ya binatang kurban. Ya kurban itu yang terutama yang dicontohkannya memang adalah kambing. Ya atau kalau di Arab adalah unta kan gitu. Kalau unta kaitannya dengan penyembelihan, nah itu kan juga ternyata kalau unta itu nggak dirobohkan kan gitu ya. Tapi sambil berdiri kan. Ya unta nggak dirobohkan berdiri. Nah oleh kita sapi pun nanti kalau diambil kias kepada unta, sapi kerbau kalau memang susah dirobohkan berdiri pun nggak apa-apa. Ya kan ada yang di berdiri aja gitu ya. Mungkin di kita pun ada yang dia susah merobohkannya repot banget gitu, repot banget perlu banyak orang gitu. Padahal kalau di kampung dulu gitu kan, kadang-kadang diikut, kadang-kadang jauh-jauh gitu kan, gitu talinya gitu, baru roboh. Gitu. Nah itu. Nah ternyata ada yang memang hanya diikat, kadang-kadang buntutnya aja hanya dikebelakangkan gitu kan. Ternyata ada juga yang merobohkan dengan mudah kan itu. Makanya teknik perobohan itu banyak berarti teori lain. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tidak kemana-mana, ini waktunya sudah mau habis. Nah, sekarang saya hanya ingin tinjauannya berarti kurban ini dengan dasar perintah tentang kurban aja ya. Dasar perintah tentang kurban yaitu terdapat antara dalam surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ya. Itu dasarnya ya. Yang tadi di awal saya bacakan ya dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Artinya udah tahu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Udah tahu artinya? Udah ya, alhamdulillah ya. Ya kalau enggak dibuka lagi di buku ya. Nah, baik ternyata dalam surat Al-Kautsar ini ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Al-Kautsar, yang kedua sholat, yang ketiga kurban, yang keempat adalah abtar. Nah ini kalau dibahas satu persatu nggak cukup setengah jam, gitu ya. Nggak cukup setengah jam. Misalnya kita berkaitan dengan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya atainaka aku beri engkau. Ya, Al-Kautsar. Diartikan dalam terjemahan nikmat yang banyak kan gitu ya. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali gitu kan. Ya, banyak sekali ya. Makanya baru nanti ada perintah sholat, ada perintah berkurban. Nah sebelum kurban ternyata sholat dulu gitu kan. Nah berkaitan dengan Al-Kautsar, kalau kita kaji ayat-ayat berkaitan dengan nikmat Allah itu banyak sekali. Bahkan saya pernah di sini mengkaji khusus tentang nikmat Allah. Itu ternyata satu pertemuan ya gitu ya. Karena misalnya dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat Ibrahim itu surat ke-14 ya, ayat 34 ya. Ayat 34 di sana bahwa potongan ayatnya wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Wa in ta'udu jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Cuman kita nggak sadar aja. Nikmat yang ada pada diri kita gitu ya. Misalnya ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, itu ada 3. Ya. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun saya. Wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afida la'alakum tashkurun. Nah, ternyata kita diberi sarana, diberi alat untuk supaya kita pandai bersyukur. 3 alat itu, yang pertama apa? Ternyata pendengaran. Jadi yang pertama adalah pendengaran, ya. Ini urutannya ternyata.
urutannya pendengaran. Makanya ketika bayi lahir itu diperintahkan untuk apa? Azan dan qomat. Karena pendengarannya itu udah langsung berfungsi. Ya, pendengarannya sudah berfungsi. Ya. Penglihatan belum berfungsi. Ya, baru pendengaran aja. Pendengarannya baru berfungsi. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, ya, gitu kan. Makanya Allah sesungguhnya inna sam'a wal absor, baru penglihatan absor. Menurut penelitian, ternyata anak itu baru melihat kalau dia nangis sudah mengeluarkan air mata. Karena bayi lahir awalnya, makanya lahir ke muka bumi ini kan nangis ya. Ada nggak yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya yang pernah mereka ada nggak atau pernah ada cerita bahwa bayi lahir tertawa? Bahkan aneh mungkin gitu ya. Nah, tapi bayi lahir nangis semuanya kan. Ya nangis kan. Nangis kan gitu ya. Padahal misalnya ketika nangis bukan karena dia lahir di orang yang tidak mampu gitu kan. Bahkan orang kaya pun dia orang yang uangnya miliaran gitu kan. Begitu dia melahirkan nangis juga. Nangis semuanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penglihatan ya, dari penglihatan. Nah, barang yang melihat. Makanya kita sebanyak melihat. Apa yang harus kita lihat sebetulnya? Yang kita lihat ayat-ayat Allah. Kemudian baru hati. Ya. Nah, hati ini ya atau qalbu. Ya. Nah, kata Allah bahwa itu mudah-mudahan la'alakum tashkurun. Nah, dengan 3 alat ini mudah-mudahan kita pandai bersyukur. Setelah kita mendengar ya kebesaran kekuasaan Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita bisa melihat memang ada yang indah-indah kan gitu ya. Apa yang indah? Alam ini kan indah. Ternyata manusia pun indah kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hati. Kita bisa memahami ya, bisa memahami sesuatu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur ya. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah. Nah, kayaknya dalam surat Ibrahim ada yang ingat ayat berapa? Nadia? Ya. Ada yang ingat Bapak? Ibu-ibu mungkin ada yang ingat? Surat Ibrahim yang ini sering diungkapkan oleh para penceramah. Apa namanya? Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid ya. Surat Ibrahim 14, setengah dari 14 berapa? 7. Nah gitu. Jadi ayat ke-7. Nah ayat ke-7-nya wa ita dan rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah tentang orang yang tidak pandai bersyukur akhirnya dibinasakan oleh Allah. Nah makanya kita Indonesia pun kita bersyukur negerinya subur dan makmur kan gitu ya. Tongkat aja bisa jadi tanaman, tongkat dan kayu bisa jadi lautan jadi kolamnya katanya gitu kan. Nah itu ya subhanallahnya kita di Indonesia ini nikmatnya. Nah cuman kita harus pandai bersyukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur maka kenikmatan itu akan berubah menjadi tidak nikmat. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu itu yang berkaitan dengan Al-Kautsar. Nah, sekarang kita berkaitan kurban aja ya. Salat juga kalau dibahas itu banyak sekali. Bahkan di dalam apa namanya? Dalam fikih kita ada bab salat ya. Dari bab salat tapi diawali dulu dengan apa? Dengan berwudu kan gitu ya. Dengan wudu kan gitu. Kemudian sekarang kita fokus ke kurban aja. Nah gitu ya, kurban. Nah berkaitan dengan kurban, apa itu kurban kemarin? Ya, ada yang masih ingat? Ini bertanya. Kurban itu apa sih? Nah, kemarin sudah kita bahas apa itu kurban ya. Pak Evan alhamdulillah sudah menjelaskan apa itu kurban. Ya, apa kurban? Kurban dari segi bahasa aja, kurban artinya dekat. Ya kan? Korobaya kerebu kurban dekat. Jadi kurban itu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah melalui penyembelihan kurban. Nah, kurban yang akan diterima oleh Allah tentunya kurban yang bagaimana? Kurban yang terbaik. Makanya kalau kita punya rezeki, jangan membelinya yang kecil, gitu kan? Kalau memang memungkinkan kita mampu beli sapi ya sapi, ya. Kemudian jangan yang kecil gitu, jangan makanya dicontohkan dalam Al-Quran itu tentang
pengorbanan, yaitu Habil dan Qabil tadi. Ya. Nah ini berkaitan dengan penyembelihan kurbannya pada masanya Nabi Adam itu bisa dibaca dalam Al-Quran surat Al-Maidah 2731. Nah ini kita kaji. Artinya surat kelima ayat 27 ayat 31. Ya. Nah kita coba lihat ya ayatnya, satu ayat aja. Nanti ini ternyata sangat menarik ini. Karena saya cari-cari di buku pun, karena ternyata ada sih dalam tafsir gitu tentang kurban. Ternyata Al-Quran mengomentari tentang berkaitan kurbannya yaitu pada masa Nabi Adam, ya. Yaitu surat Al-Maidah. Ya, nanti bisa dilihat dalam surat kelima. Ya, ayat 27 ya, Al-Maidah 27. Ya, baik. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba' bani Adam bil haqq إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Nah, watlu alaihim ya. Dan ceritakanlah Muhammad. Nah, Muhammadnya ini tambahan tafsirnya ya. Ya berarti kita juga disuruh menceritakan. Makanya saya juga terpanggil untuk menceritakan ini ya gitu ya. Karena di sini perintahnya pertama watlu. Ceritakan, bacakan ya. Makanya dari kata tilawah ya. Watlu dan bacalah. Makanya ada istilah tilawatil Quran kan itu ya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran itu ternyata ada membaca dengan kalimat ikra, tapi juga dengan kalimat tilawah. Ya, ketika menggunakan kalimat perintahnya watlu dan bacakanlah dan ceritakanlah kan gitu ya. Alaihim kepada mereka, mereka siapa? Berarti kita ya. Alaihim naba abnai Adama ya. Yaitu cerita anaknya Nabi Adam bilhaq dengan benar. Id qarraba kurbanan, ketika melaksanakan kurban. Fatakumbula min ahadihima, dan diterima dari salah satu keduanya. Walam yutaqabbal min akhar, dan tidak terima dari yang lainnya. Bahkan dia mengatakan yaitu Qabil qala laqtulannak, maka timbul iri ya. Timbul iri ya. Qala dia berkata si Qabil laqtulannak, maka aku akan membunuhmu ya. Nah, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan Allah hanya menerima kurbannya dari orang yang bertakwa saja ya. Nah, makanya syarat kurban yang diterima kita orang yang bertakwa ya gitu ya. Allah akan menerima. Nah, takwa itu harus dasari oleh apa? Oleh iman kan. Iman dan takwa, makanya dari iman baru takwa. Nah, tuh. Makanya kaitannya dengan dalilnya yang mengatakan bahwa Allah tentunya menerima bukan darahnya seperti begini, tapi ketakwaannya. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kalau diceritakan tentang Nabi Adam panjang juga, waktunya udah habis itu. Biasa. Ya, udah 20 menit ya lebih. Nah itu ya, jadi kalau cerita lagi tentang anaknya Nabi Adam, ya 5 menit lagi ya, sebentar sebelum katanya. Anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Ya. Kebetulan Habil dan Qabil ini itu lahir kembar. Qabil lahir kembar juga. Jadi dua-duanya kembar. Ya. Qabil pasangannya yaitu dengan Iklimah. Iklimah itu parasnya cantik banget. Kemudian Habil pasangannya dengan Labuda. Labuda itu pasangannya kurang cantik. Cantik tapi agak kurang gitu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu
Allah menetapkan aturan pernikahan. Ya. Jadi Allah menetapkan aturan pernikahan, mestinya Qabil itu yaitu dengan Labuda, ya. Habil dengan Iklimah. Nah, si Qabil karena dia lahirannya bersama dengan Iklimah, dia nggak terima bahwa Iklimah ini hak saya karena satu lahiran kata dia gitu kan. Karena Iklimah ini cantik, parasnya lebih cantik gitu daripada Labuda. Makanya dia tetap inginnya sama yang satu lahiran ya. Artinya nggak sama juga, pasti ada di luar seperti itu ya. Tapi artinya bersamaan, nggak beda jaraknya. Nah, disitulah ya. Nah, kemudian padahal Nabi Adam sudah menetapkan bahwa kamu pasangannya ini gitu kan. Berarti Habil pasangannya yaitu dengan Iklimah, kemudian Qabil pasangannya dengan Labuda. Nah, si Qabil nggak terima. Nah, akhirnya Allah mensyaratkan gitu. Nah, artinya siapa yang diterima kurbannya berarti memang dia berhak terhadap Iklimah. Jadi ada kayak sayembara gitu kan. Ya udah kurban aja gitu. Nanti siapa yang kurbannya terima, maka berarti berhak sama-sama menginginkan Iklimah kan. Nah, akhirnya kata Allah dalam Al-Quran berikutnya yaitu kamu berkurban ya. Kalau Habil dia seorang peternak. Habil itu peternak ya. Jadi dia banyak menggembalakan ternak ya gitu. Kemudian kalau Qabil dia petani. Jadi ada petani, ada peternakan gitu ya. Nah, pada saat itu. Nah, kemudian kalau kurbannya Qabil dari hasil pertanian bukan yang terbaik yang dia berikan. Ya, dia pilihan yang kurang baik ya gitu. Dia taruh, kemudian suruh taruh. Nah, terus yang nerimanya nanti kalau kurban itu disambar oleh api, maka berarti diterima. Tapi kalau memang tidak disambar, artinya tidak tetap ada, maka berarti tidak diterima. Nah, makanya ternyata setelah mereka masing-masing menyerahkan kurban, ditaruh di suatu tempat, ternyata kurbannya Habil itu diterima. Karena disambar oleh Habil. Karena dia memberikan yaitu ternaknya yang terbaik. Nah, oleh karena itu tadi seperti tadi syarat kurban itu memang yang utama harus yang terbaik kalau mau diterima. Makanya ketika cari mana nih yang terbaik, wah ini yang terbaik dan kita mampu ya udah yang terbaik. Baik ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya kurban kita diterima, maka syarat yang utama adalah takwa ya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan kita sering dinasihati atau sering diingatkan tentang nasihat takwa ini setiap Jumat ya. Karena rukun dari khutbah Jumat antara lain adalah nasihat takwa. Makanya kita umat Islam kita bersyukur ada sholat Jumat ya. Dengan sholat Jumat ini kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita. Jadi sholat Jumat pun sebetulnya hadiah dari Allah. Jadi sholat itu juga hadiah. Ya. Karena dengan sholat kita akan memberikan pahala yang besar. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sementara ya. Mudah-mudahan Allah nanti berikan lagi pengetahuan ya, sehingga kita bisa menyampaikan lagi, bisa mendengar lagi tentang kurban ini ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan kurban itu ternyata panjang kajiannya. Ini baru tinjauan dari sejarahnya sebagian, belum sejarahnya kurbannya Ibrahim kan. Nah ternyata kata kunci dari kurban ini ternyata apa yang saya renungkan gitu kan. Ternyata kurban ini apa sih gitu. Ternyata kurban ini ada kaitannya dengan cinta ya. Kaitannya dengan cinta. Nah kalau kita bahas cinta lama lagi nih. Nah ternyata kita dalam nanti bisa dibaca dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 15 bahwa kita dikarunia oleh Allah rasa cinta ya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, Rasul pun mengingatkan kepada kita hati-hati dengan cinta. Karena kalau kita mencintai sesuatu pasti kan kita akan jadi hambanya ya. Nah ternyata Allah tidak menyukai kalau kita cinta terhadap dunia ya. Harapan Allah kita mencintai yaitu akhirat. Karena akhirat itu lebih baik ya, karena kenikmatannya adalah abadi ya. Jadi
Karena di dunia ini semuanya fun ya. Kuluman alaiha fun. Baik berkaitan dengan cinta. Nah, kalau pada masa Nabi Adam, berarti kaitannya dengan cinta terhadap apa? Ayo, ada yang tahu? Cinta terhadap apa? Cinta terhadap wanita. Wanita kaitannya. Karena dalam Al-Quran tadi surat Ali Imran surat ketiga ayat 15, Zuyina linas hubus syahwat minanisa. Manusia itu dihiasi dengan rasa cinta yang pertama terhadap wanita. Kemudian yang kedua terhadap apa? Banin dulu. Anak, ya. Makanya itu dikisahkan Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Adam itu berurutan gitu ya. Karena Allah juga mengurutkan ya. Mengurutkan yaitu yang kedua adalah cinta terhadap anak. Nabi Ibrahim udah lama tidak dikurainya anak sampai usia lanjut. Bahkan istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah ya. Tidak dikurainya anak, bahkan dia pun hampir putus asa. Wah, saya udah usia tua, gimana bisa punya anak? Sementara Nabi Ibrahim ingin punya keturunan sebagai penerus, gitu kan? Penerus perjuangannya. Gitu. Nah, kemudian akhirnya nikah lagi kan? Nikah lagi kan dengan Siti Hajar kan? Gitu. Nah, dengan Siti Hajar, ya. Dengan Siti Hajar, ya. Nah, kemudian karena menikah lagi, kemudian di situ hamillah Siti Hajar, ya gitu. Nah, tentu pasti seorang wanita ada cemburu kan, gitu kan. Nah, karena cemburu, ya udah dipisahkan aja kan. Pisahkannya kemana? Nggak ada tanggung-tanggungnya, yaitu ke Mekah. Ya. Di Mekah yang tandus, yang tidak ada apa-apa gitu kan. Coba subhanallah gitu. Tandus nggak ada apa-apa, kemudian ditinggal di situ sendiri lagi kan. Berdua sama Ismail aja kan, hanya berdua setelah akhir. Berdua ya. Nggak ada minuman gitu kan gitu ya. Makanan udah habis, minuman juga udah habis. Makanya dia berusaha mencari ke sana kemari ya, dari satu bukit ke satu bukit. Lari dari bukit Sofa baru bukit Marwah. Maka itulah yang menjadi apa namanya? Dalam haji sa'i. Nah, tapi kalau sekarang udah enak di situ kan. Udah ada ruangannya, ada AC-nya lagi, ada kipasnya gitu kan. Tapi coba pada masa Siti Siti Hajar ya. Tandus nggak ada apa-apa, nggak ada pohon, nggak ada apa, nggak ada AC gitu kan. Nah ini dia berusaha sampai 7 kali bolak-baliknya. Makanya saya itu berjalan, kemudian lari, gitu. Balik lagi 7 kali. Jaraknya berapa kilo? Ada yang itu enggak? Ya, itu kurang lebih ada sekitar setengah kilo ya. Iya, 3,5 kilo semuanya ya kan. Nah berarti kalau setengah kilo kali 7, 3,5 kilo. Coba 7,5 kilo dalam kondisi haus dan lain-lain ya. Berarti dari sini kemana tuh 3,5 kilo? Mungkin dari sini ke Pamulang ya. Kelurahan. Nah, kelurahan mah nggak sampai sekilo. Ya, 3 kilo ya gitu ya. Nah 3 kilo 7 bolak-balik ya. Dalam kondisi yang panas, tapi akhirnya Allah karuniakan yaitu yang bernama jam-jam kan. Gitu. Maka muncul hadis itu. Ternyata Allah mengungkapkan bahwa di situ ada sumber air yang begitu hebat ya gitu kan. Makanya sampai sekarang sampai air jamu udah berapa tahun dari zaman nggak habis-habis kan. Gimana Allah gitu kan. Ya baik wah kelamaan juga. Baik ya itu nah ternyata berkaitan dengan cinta terhadap anak. Baru yang berikutnya cinta terhadap harta. Nah harta di situ disebutkan ternyata berkaitan dengan tanah. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khayli wal musawati wal an'am. Nah, harta itu banyak dirinci. Nah, itu senang ya, senang kalau kita punya kendaraan kan gitu kan. Kemudian punya harta yang banyak, binatang ternak dan lain banyak ya gitu ya. Nah, oleh itu kata Allah itu hanya di dunia, tapi di akhirat ada yang lebih baik dari
Tapi yang bagian ini capek lama ini udah hebat kalau banyak kita Kong, gimana Kong? Mantap nggak? Mantap ya? Sering banget Mantap. sering sering pasar orang ngikutin Ya Panto, wes. Besok datang lagi ya. Sabtu depan. gede